Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku semua? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, pada kesempatan pagi ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran fikih, yaitu membahas tentang ketentuan sholat dalam keadaan tertentu. Anak-anakku, sebelum kegiatan pada Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadir wa rasula. Rabbi zidni ilma nafi'a warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang sangat saya sayangi, sebelum pembahasan materi tentang ketentuan sholat dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan darurat kita mulai, marilah kita membaca doa agar ilmu yang akan kita peroleh nanti menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu, anak-anakku semua yang sangat saya sayangi, marilah kita memasuki pembahasan tentang ketentuan sholat dalam keadaan darurat. Anak-anakku, sholat adalah tiang agama. Ini menjadi pembeda antara kaum muslim dan kaum kafir. Ini wajib untuk dilakukan. Jadi sholat itu adalah hukumnya wajib untuk dilakukan. Karena itu dalam keadaan apapun kita harus melakukan sholat. Untuk itu Islam telah memberikan rukhsah atau keringanan dalam kita mengerjakan sholat. Hal ini sesuai dengan kemampuan maksimal dari umatnya. Hal ini berdasarkan dengan hukum Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua adalah cara sholat sambil berbaring pada lambung. Ini bagaimana caranya? Yaitu sholat dengan berbaring dilakukan dengan menghadapkan tubuh ke arah kiblat, yaitu miring ke kanan. Semua bacaan yang dibaca dalam sholat tersebut sama dengan berbaring, sama dengan bacaan sholat dengan berdiri. Hanya yang membedakan adalah gerakan yang biasa dilakukan seseorang sholat dengan berdiri digantikan dengan gerakan kepala oleh orang yang mengerjakan sholat dengan berbaring. Anak-anakku semua, pembahasan selanjutnya adalah tentang sholat dalam kendaraan. Karena sholat itu adalah kewajiban atau fardhu ain bagi kita sebagai seorang muslim, maka dalam keadaan apapun kita wajib melaksanakan sholat. Untuk itu di sini Allah memberikan rukhsah kepada umatnya untuk melakukan sholat dalam keadaan apapun. Terutama di sini adalah sholat dalam kendaraan. Cara berwudunya sama, yaitu dengan wudu dalam kendaraan. Jika karena keterbatasan air, maka bisa dilakukan dengan tayamum. Yang keenam adalah ketentuan di atas hanya berlaku untuk sholat wajib. Adapun untuk sholat sunnah boleh dilakukan dengan duduk dan tidak menghadap kiblat. Meskipun dua hal itu bisa dilakukan. Anak-anakku semua yang aku sayangi,
Selanjutnya adalah cara berwudu bagi orang yang sakit. Ya, hendaknya agar dilakukan sendiri, itu jika mampu. Jika tidak mampu melakukan wudu sendiri, ya supaya mengajak muhrimnya atau yang jenis kelaminnya sama untuk membantu melaksanakan wudu. Tetapi jika dengan berwudu akan menyebabkan tambah sakitnya parah, maka hendaknya dilakukan dengan tayamum. Untuk yang ketiga adalah cara sholat dengan tidur terlentang. Nah, ini bagaimana? Yaitu dengan cara tidur terlentang, kepala ditinggikan dengan bantal dan muka diarahkan ke kiblat. Lalu berniat sholat. Untuk gerakan rukuknya dan sujud cukup dengan kedipan mata. Bila masih tidak bisa, cukup dengan hati selama masih sadar dan bacaan sholatnya masih sama dengan sholat dalam keadaan normal. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai cara pelaksanaan sholat bagi orang yang sedang sakit, yaitu nomor 1, cara melaksanakan sholat bisa sambil duduk. Caranya bagaimana? Yaitu sikap awal adalah dengan duduk iftirosi, yaitu seperti duduk tasyahud awal. Ya, mengenai niat, takbiratul ihram, bacaan doa iftitah, bacaan al-fatihah, itu sama dengan cara mengerjakan sholat fardu sambil berdiri. Selanjutnya, untuk ruku itu dapat dilakukan dengan membungkukkan badan. Membungkukkan badan serta wajah kurang lebih setara dengan tempat sujud. Atau jika merasa lebih berat, terasa berat, dapat dilakukan dengan membungkukkan badan semampunya. Iktidal, bagaimana kalau iktidalnya? Yaitu dengan bacaan tetap dilakukan dalam posisi duduk. Sementara pada saat sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud beserta bacaannya, duduk tasyahud akhir dan bacaan salamnya sama persis seperti dikerjakan pada sholat dengan berdiri. Cara sholat dengan isyarat, yaitu seseorang yang memang sudah benar-benar kesulitan bergerak, namun masih dikaruniai kesehatan dan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dapat mengerjakan sholat dengan isyarat, yakni dengan menghadapkan tubuh ke arah kiblat, kemudian tatap membaca bacaan dan melakukan gerakan sholat yang sama dengan bacaan dan gerakan sholat dalam kondisi normal. Hanya saja orang tersebut mengerjakannya dengan isyarat, misalnya dengan kedipan mata. Demikian pembahasan tentang ketentuan sholat dalam keadaan darurat, yaitu sholat ketika sedang sakit dan sholat ketika dalam kendaraan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.